Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan eh, latihan soal kegiatan pembelajaran 2 karena video sebelumnya kan kita sudah membahas untuk materinya. Jadi sekarang kita membahas latihan soalnya. Langsung kita ke soal nomor 1 yang dipengaruhi arahnya adalah apakah massa, waktu, usaha, atau kecepatan. Nah, besaran yang dipengaruhi arahnya itu kecepatan, karena kecepatan adalah besaran vektor. Nah, kenapa kecepatan termasuk besaran vektor? Karena besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, dan kecepatan itu memiliki besar dan arah. Selain kecepatan ada juga percepatan, gravitasi, dan gaya. Itu termasuk besaran vektor, dan besaran berikut yang dipengaruhi arahnya adalah kecepatan. Jadi jawabannya itu ada pada bagian D. Dua, kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah A. Kelajuan, kuat arus, gaya. B. Energi, usaha, banyak mol saat. C. Kecepatan, momentum, kuat arus listrik. Dan D. Tegangan, intensitas cahaya, gaya. Jadi kelompok besaran yang termasuk besaran vektor itu adalah bagian C, karena kecepatan, momentum, kuat arus listrik itu termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Jadi kecepatan, momentum, kuat arus listrik itu merupakan besaran vektor. Jadi jawabannya bagian C. Kemudian nomor 3, sebuah pipa berbentuk silinder berrongga dengan diameter dalam itu 1,6 mm dan diameter luar 2,1 mm. Jadi alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah apakah mistar, altimeter, mikrometer, atau jangka sorong. Nah, dari pembahasan atau dari beberapa alat ukur ini, jika kita pahami alat ukur, maka kita bisa memberikan bahwa yang benar itu adalah jangka sorong, karena jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, atau kurang lebih 0,05 mm. Jadi untuk mengukur pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam 1,6 mm dan diameter luar 2,1 mm itu alat yang tepat adalah jangka sorong. Kemudian nomor 4, jika sebuah vektor kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan salah satu vektor uraiannya membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X, maka besar masing-masing vektor uraiannya berturut-turut pada sumbu X dan Y adalah. Jadi Vx itu atau kecepatan X sama dengan V dikali cos 60 karena membentuk sudut 60 derajat, sama dengan kecepatan kan 10, jadi 10 dikali cos 60 itu nilainya 1/2. 10 dikali 1/2 sama dengan 5. Terus kecepatan Y itu V sin 60 sama dengan 50 dikali 1/2 sama dengan akar 3. Jadi
hasilnya itu sama dengan 5 akar 3, atau jawabannya itu ada pada bagian A, 5 meter per sekon dan 5 akar 3 meter per sekon. Itu untuk nomor 4. Ketika sebuah perahu melewati air yang tenang, maka ia mampu bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon. Jika perahu melewati sungai dengan kecepatan arus air 0,5 meter per sekon dan perahu bergerak searah arus sungai, maka resultan vektor kecepatan perahu sekarang sebesar jadi penjelasannya mungkin soalnya kan bisa jadi itu ya soalnya itu harusnya arah kecepatan perahu tidak lurus arah arus, jadi kecepatan VR itu sama dengan akar 1,2 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat sama dengan 1,3 meter per sekon. Nah, jika arah kecepatan perahu searah dengan kecepatan arus, itu kecepatan perahunya atau VR sama dengan 1,2 ditambah 0,5, itu hasilnya 1,7 meter per sekon. Jadi jawabannya bagian D. Pada suatu perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke timur dengan gaya 700 Newton dan kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665 Newton. Kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok A. Ketika kita sudah tahu besar gaya, kita pasti sudah bisa pahami bahwa pasti kelompok A yang menang karena gaya mereka lebih besar daripada gaya B dari kelompok B. Nah, jika kedua vektor saling berlawanan maka dikurangi, atau R sama dengan A dikurang B sama dengan 700 dikurang 665. R itu sama dengan 35 Newton. Jadi pemenangnya itu kelompok A dengan memiliki lebih besar 35 Newton gaya. Jadi mereka memiliki gaya yang lebih daripada kelompok B. Jadi jawabannya itu bagian D, yaitu kelompok yang menangi perlombaan adalah kelompok A dengan resultan gaya 35 Newton. Untuk pembahasan kegiatan pembelajaran 2 ini, semoga kita bisa memahaminya dan adik-adik bisa melanjutkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.